juga cuplikan kayak kalian tuh saling saut-sautan lah di mic check gitu. Apakah itu cuma di panggung aja atau gimana? Bisa dijelasin saya nggak? M3. Dan langsung saja untuk para media, dan pastinya ini untuk pertanyaan pertama kita mulai dari esports media. Mikrofonnya sudah, oke. Bisa langsung perkenalan diri dari mana dan langsung tanyakan pertanyaannya. Oke, Onik, gue Billy dari Sports ID. Pertanyaan gue, dalam perjalanan kalian menjuarai MPL Season 8, kalian mengalahkan EVOS dan juga RRQ Hoshi. Pasti terasa legit banget lah ya gitu. Menurut kalian sespesial apa sih kemenangan di MPL Season 8 ini? Ya pastinya sangat spesial lah buat kita semua, dari persiapan bahkan dari mana ya, dan lalu bisa dibilang kita persiapan banyak tapi sayangnya di playoff-nya kita nggak perform, nggak bisa keluar maksimal. Di kumpul lah di season ini, hanya spesial itu season ini. Boleh, satu lagi? Satu lagi mungkin untuk anak-anak Onik, gue pengen tanya sih sebenarnya persentase pecinya Mas Mars bikin kalian menang tuh berapa persen sih? Karena ini kayak jimatnya bahaya banget nih, Mas Mars. Silakan. Ya dari player dong. Boots ke, Boots boleh deh Boots. Nah sok, Boots. Nah. Terus sampai subuh nggak apa-apa, santai aja. Terus tunjuk terus, nggak ada yang mau jawab. Ya sebenarnya dari season lalu dia udah mau pakai peci, cuman ditunda jadi kalah. Dan sekarang ya pakai peci, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Billy. Next ada siapa? Boleh langsung perkenalkan diri dari mana? Oke, saya Coyer dari Gincir. Mau tanya sih ke pelatih atau ke player Onik. Tadi kan sempat unggul terus kekejar juga. Nah, bisa ceritain nggak kondisi mental para pemainnya sampai akhirnya bisa menang gitu? Tadi kan kita udah menang tuh berapa ya? 3-1 ya? Iya, Nah, 3-1. Terus tuh kita kayak tahu sih gue kenapa, mungkin udah pada capek juga, soalnya kita kan hari ini kayak mainnya udah bisa dihitung dari jam 10 pagi itu lawan EVOS 5 game, tambah lagi kita scrim 4 game, sama tadi game hitungannya tuh kayak udah capek banget kan. Kayak game-game terakhir tuh kita kayak bener-bener udah badan udah capek, mental juga udah capek kan. Kita tuh ada satu orang lah yang membantu agar kita tuh bisa reset mental kita tuh, ada namanya tuh Kak Nian. Nah, itu yang membantu kita buat reset supaya kita bisa bagus. Oke, kedua ya. Dari Drian nih kan berhasil nyusul Sasa di M3. Ada pesan nggak buat Sasa? Aisyah. See you, Sa. Thank you. Diusa Sal. Siapa nih? Dri, siapa Dri? Kak Nian? Hah? Kak Nian? Ya ada Yang mana orangnya? Nian. Ada nggak di sini? Itu mental coach kami. Oh, I see. Gua kira Makjel gitu ya. Nggak apa, next, oke. Lanjut. Oke, Dari siapa boleh? makasih. Perkenalkan saya Aditya Pratama dari Spin Sports. Sebelumnya selamat atas kemenangannya nih. Juara kedua kalinya Onyx di MPL Indonesia. Bisa dibilang kan Onyx sendiri kan tadi lawannya game berat banget ya. Udah unggul jauh terus juga ke comeback lah, nggak ke comeback sih. Disamakan skornya baik sama EVOS Legends sama RRQ Hoshi. Kalau dari apa sih yang membuat kalian itu bisa bikin jadi titik balik gitu loh? Misalkan ada pesan dari Onyx Mars sendiri nggak sih kepada anak-anaknya gitu di sela-sela rehatinya itu pas lagi disamakan kedudukannya.
untuk setiap match-nya tadi ya. Setiap Iya. gamenya kita hampir setiap game, mau dari yang lawan EVOS, mau lawan RRQ tadi di Grand Final, kita selalu kumpul bareng, ya ngingetin satu sama lain, bisa dibilang gimana caranya biar kita reset, mau itu lagi ahead, mau itu lagi behind, maksudnya lagi ketinggalan gitu loh, atau lagi unggul, ya gimana caranya kita bisa reset, bisa tetap fokus step by step lah. Oke. Kalau buat Drian sendiri kan ini bisa dibilang juara kedua kalinya ya. Terus juga dengan roster yang berbeda. Gimana sih perasaannya? Terus apa perbedaannya dengan roster yang dulu dan yang sekarang? Perbedaannya kalau gue ngerasa sih bukannya gue ngatain temen gue ya. Soalnya kan gue ngerasa tuh kayak tim gue yang lama tuh kayak terlalu instan lah ya. Kayak gue dulu tim baru, gue ikut turnamen, gue langsung menang. Jadi kayak nggak ada ngerasa berjuangnya gitu loh. Kan gue sama tim gue yang sekarang nih kayak udah sekitar 1 tahun atau 1 tahun setengah kan Iya. terbentuknya. Nah, dan gue ikut turnamen tuh kan gue banyak kalah, gue banyak gagal kan. Pasti pada saat menang gini kayak kerasa banget lah perjuangan kita dari kita bener-bener baru bikin tim bareng gitu. Oke, makasih Drian. Makasih Onyx Esports. Oke, luar biasa. Next. Oke. Dioper dulu mikrofonnya. Halo, gue Meka dari GGWP ID. Congrats sekali lagi buat kemenangannya. Nah, kalau misalnya boleh flashback nih ke regular season, menurut kalian di regular season itu match mana sih yang menurut kalian memorable gitu? Yang paling memorable banget paling pas kita lawan EVOS yang kita buka Fanny kan. Itu kan sebenarnya kita bisa dibilang lagi membrutin upper bracket lah lawan EVOS, dan ya kita pede aja main Fanny udah. Dan makanya, dan itu juga game yang paling lama kan di regular season setahu net gua. Jadi paling itu sih, dan itu ya lumayan memorable lah, lumayan paling memorable. Dan terakhir dari gue, ini buat M3 nih, semua finalisnya udah dapet nih. Nah, kalau menurut kalian buat M3 itu siapa sih lawan yang mungkin paling berat atau pengen banget kalian hadapi? Udah kayaknya di sini semua kita setuju sih kalau Onyx Filipin udah pasti sih. Oke, apa karena satu ini atau gimana? Kayak ya kita udah maksudnya sering latihan bareng, sering ya bercanda bareng juga lah, player-playernya juga, staff-staffnya juga udah kenal semua, dan ya pengen aja ketemu di bener-bener real match yang ya kita bakal ya look forward to it banget sih buat lawan Onyx Filipin. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, next. Dari One Esports kayaknya. One Esports. Halo. Gue Rezi dari One Esports. Pertanyaan gue pertama buat cewek sih. Maksudnya lo dapet MVP final, mungkin sebelumnya lo bisa dibilang pemain yang paling kurang disorot lah dari Onyx gitu. Tapi akhirnya terbukti di playoff, performa lo menanjak, full hero lo luas gitu. Sebenarnya motivasi terbesar lo di playoff ini kayak gimana sih? Gitu. Ya paling kalau emang masnya ngeliatnya kan maksudnya kayak kurang disorot gitu kan. Nah mungkin playoff kali ini emang kurang disorot, jadi makanya bisa memberikan yang terbaik karena nggak disorot. Jadi kayak bayang-bayang gitu lah. Terus yang pertanyaan kedua gue buat Keyboy sih. Maksudnya Keyboy kan apa ya, bisa dibilang unsung hero lah. Pahlawan yang mungkin tak terlihat juga gitu dengan gameplaynya. Lo juga mungkin awal masuk Onyx juga perjuangan lo luar biasa gitu dari MDL segala macem gitu. Dan lo terlihat yang paling apa ya, paling lepas lah ketika juara gitu. Apa sih yang lo rasain pertama kali ketika akhirnya mastiin nih, akhirnya gue juara gitu? Ya apa ya, kalau dari gue sih dari perjuangan kita sih. Ya udah benar-benar laluin, udah pernah kalah, udah hampir kalah juga lawan EVOS, langsung pulang. Baru apalagi ya, latihan kita banyak banget. Dari gue juga kayak naik turun MDL, hampir keluar gimana segala macam, banyak sih.
banyak banget kayak akhirnya sampai sini bisa kayak mimpi lah. Oke, thank you. Halo, perkenalkan gue Sahdan dari Dunia Games. Pertanyaan gue pertama melanjutkan dari Mas Reggie tadi seputar kan cewek tadi ngomong jarang disorot lah. Mungkin kita sebagai viewer juga kayak kan kita nggak tahu gimana perjuangan cewek gitu di MPL ID Season 8. Mungkin Mars selaku coach bisa jelasin gimana sih perjuangan cewek gitu di belakang panggung. Ya bener, cewek ini lumayan jarang lah kesorot. Karena ya yang orang lihat, bahkan banyak ya sisi negatifnya yang orang lihat bahkan. Kayak waktu itu yang kita lihat lah kayak main Faramis terus apa akhirnya kena hujat netizen dan lain-lain ya kan. Cuma di belakang stage, bahkan maksudnya di in-game sekalian, komunikasi dia itu udah paling top notch lah. Maksudnya kayak dia yang paling kalem di antara timnya, dia yang paling gak panik lah. Jadi dia bisa ngebawa timnya lebih ke arah yang lebih enak gitu. Itu sih yang mungkin bisa dinotis sama orang-orang harusnya setelah dia dapat MVP sekarang. Oke, pertanyaan kedua gue juga ini nih, kayak orang-orang kan nonton kalian pun di YouTube ya, di Nimo TV juga, kayak lihat juga cuplikan kayak kalian tuh saling saut-sautan lah di mic check gitu. Apakah itu cuma di panggung aja atau gimana? Bisa dijelasin saya nggak? Sebenarnya kalau kita tim gue tuh teriak tuh cuma nice doang. Cuman kalau kita diprovok duluan ya kita kan juga manusia kan punya emosi. Ya udah gitu sih. Anjas. Next. Nah gini dong, jangan malu-maluin kantor gue. Oke. Perkenalkan nama gue Rafdi dari Revival TV. Untuk pertama gue mau nanya ke Boots sih, kayak lu misalkan dari EVOS lah di season 5 lu kurang perform, terus di season 6 lu udah mulai step up, dan season 7 juga istilahnya performa lu dari season 6 terus sampai season sekarang itu stabil bahkan meningkat gitu. Satu momen apa sih yang ketika lu ada kayak kegagalan lu di masa lalu terus akhirnya bisa sukses di yang sekarang itu, momen terpenting apa gitu yang bisa buat lu bisa kayak wah gua harus maju gitu? Kalau buat momen terpenting sih kan waktu gua pertama masuk Onyx juga, jujur kan gua perform gua masih jelek kan. Nah waktu tiba-tiba ada Sasa nggak bisa main, terus gua dikasih kesempatan buat main. Nah di situ gua nggak mau ngecewain tim gua, coach gua yang udah mau ngasih kesempatan buat gua main. Nah itu motivasinya tim gua. Oke, untuk pertanyaan kedua mungkin buat Mars sebagai pelatih, kayak berhubungan dengan M3. Sejauh ini apakah Onyx sudah punya data tentang kayak tim-tim yang baru di M3, kayak misalkan dari MPL Brazil contohnya gitu. Apakah kayak Onyx ini udah punya data belum sih tentang tim-tim baru yang nanti akan berlaga di M3 gitu? Untuk yang berlaga di M3 paling yang kita agak susah dapat sebenarnya data-data untuk kayak kita scrim nih biasa. Kalau kayak Brazil gitu kan masih terlalu jauh soalnya. Jadi pingnya masih agak berbeda, jadi kita nggak pernah scrim sama mereka atau gitu. Tapi kita untuk scrim sama Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura itu kita udah pernah lawan semua. Dan kita juga paling ntar kalau persiapan M3 ya kita bisa lihat nontonin MPL mereka sih. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kepada seluruh esports media yang sudah bertanya, dan sekali lagi selamat kepada Raja Galaksi kita, Onyx Esports.